Terima kasih tetap bersama kami di Bitok Banjarmasin Pos. Bicara apa saja bersama Kepala BNNP Kalimantan Selatan, Bapak Brigjen Polisi Wisnu Andayana. Kembali lagi Pak kita Pak. Iya. Kan mau rehabilitasi nih Pak. Ya. Tapi kadang setelah direhabilitasi itu korban itu kembali lagi. Banyak terjadi kasus artis juga itu setelah rehabilitasi kecandu lagi gitu. Mengapa ini bisa terjadi dan kira-kira apa yang harus dilakukan? Baik, memang para pecandu yang baru keluar dari rehabilitasi tidak bisa dijamin 100% tidak akan kembali lagi. Karena mereka ada ketergantungan fisik dan psikologis di situ. Dimana mereka pasti dalam ketergantungan fisik ini pasti ada perubahan secara biologis untuk mencari atau merasakan itu lagi. Kalau si pecandu tidak memiliki strategi yang tepat untuk menghindarinya. Nah, karena itu mereka-mereka yang keluar dari pasca rehabilitasi ini harus tetap didampingi atau dimonitor. Ya. Karena dia juga ada tekanan mental, kemudian tekanan dari lingkungan yang mengajak lagi dia untuk memakai. Sekarang siapa harus menjaga? Makanya ada 3 tahap rehabilitasi ya tuh. Jadi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan terakhir itu pasca rehabilitasi. Jadi yang penting ini misalkan rehabilitasi sosial itu kegiatan pemulihan kepada pecandu untuk siap nanti berbaur lagi di tengah-tengah masyarakat. Itu harus benar-benar disiapkan. Walaupun mungkin tidak bisa menjamin 100% tidak akan kembali. Ya, karena itu perlu dukungan masyarakat untuk ya sama-sama kita menjaga mereka-mereka ini yang pernah keluar dari rehabilitasi untuk mendapat perlakuan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Apabila dia mendapat tekanan secara psikis, takutnya dia akan kembali lagi ke obat-obatan seperti itu. Makanya seringkali setelah keluar dari rehabilitasi kemudian masuk lagi karena dia mengulangi. Karena jiwa mereka tuh rentan, sangat rentan, tidak seperti orang normal lagi saat itu. Apakah perlu ditingkatkan jadi dipidana Pak? Tidak lagi direhabilitasi? Apa tetap direhabilitasi? Gimana mau jadi pidana Pak? Sebetulnya dia kan korban. Dia korban yang harus ya membutuhkan perhatian kita semua Pak. Jangan dikucilkan. Jangan dikucilkan Pak ya? Jangan dikucilkan karena dia itu sebetulnya sudah banyak sekali menderita. Nah, kalau jadi pidana sama aja menyakiti lagi lebih dalam. Jadi tetap harus dirawat Pak ya? Ya, tetap harus ada dukungan pasca rehabilitasi Pak. Makanya kalau mereka-mereka yang misalkan warga Kalimantan Selatan yang baru keluar dari salah satu balai rehabilitasi baik di Jawa maupun di Kalimantan Timur, mereka akan menembusi ke kita Pak, mereka-mereka yang kembali dari rehabilitasi supaya kita bisa memantau. Nanti bisa lanjut rawat inap kalau memang kita perlu rawat inap. Jadi jangan sampai dibiarkan Pak. Jangan sampai tetap dibimbing Pak ya? Tetap dibimbing Pak, jangan dilepas. Ini Bapak Wahyu ada pertanyaan dari teman-teman pemirsa. Ya. Salah satunya dari Dani Jaya di PTCK Jakarta. Ya. Itu dengan munculnya varian narkoba jenis baru, bahkan sampai ada yang berbentuk cair dan disamarkan sebagai rokok elektronik atau permen. Bagaimana tindakan antisipatif yang bisa dilakukan? Baik. Makasih. Seperti rokok elektronik itu kan ada hubungannya dengan dinas terkait Pak ya. Masalah masuknya barang, masalah perdagangannya. Oleh karena itu kami sampaikan juga perlunya kolaborasi Pak. Sekarang sebatas mana BNN untuk mengawasi masalah perdagangan ini Pak. Karena itu perdagangan nilai ekonomis ya Pak ya. Jadi misalkan kita larang apa dasarnya. Nah, karena itu perlu di sini kerjasama dari semua pihak, dinas terkait, masalah liquid ya Pak ya, masalah liquid. Karena memang pernah terjadi liquid itu kita sita Pak, kita sita di bandara Pak. Ada berapa botol liquid yang mengandung narkotika. Gitu. Tapi sekarang liquid hampir sama semua, hampir sama. Kecuali benar-benar kita curiga, kemudian di tes lab. Tapi kalau semua begitu kan kita juga nggak tahu mana yang liquid palsu, mana yang diisi. Lalu itu perlu kesadaran daripada pengguna vape itu ya, hati-hati dengan barang. Sebab belum tentu juga mungkin mereka
tidak tahu kan Pak. Mm-mm. Tiba-tiba begitu merasakan nyaman, besok dicari tuh. Mungkin kalau tahu di situ ada narkoba, mungkin nggak mau hisap. Biasanya pemula pemakai ini, mereka tuh gratis Pak. Mm-mm. Coba-coba, ditawar, besok pun udah nyaman, besok pun dicari berapapun harganya. Mm-mm. Awalnya gratis Pak. Awalnya gratis, bagus beli coklat kita daripada beli sabu. Awalnya gratis, hati-hati kita kalau disuguhi makanan di tempat hiburan, Iya. ya kan, tempat karaoke. Karena di situ memang tempatnya yang paling potensial pemula-pemula itu mulai terpapar. Tidak dikasih tahu bahwa itu ada isinya, Tidak Pak, ya. dikasih tahu, tiba-tiba kok nyaman, kok Nyaman. enak, minta dong yang kayak kemarin dong gitu. Nah sekian baru main harga. Nah, udah itu akhirnya. Biasanya kalau itu mereka belum bekerja, ya biasanya melakukan tindak pidana pencurian. Kalau itu dia pegawai negeri, pasti korupsi. Karena harganya kan mahal itu, barang seperti itu sabu. Gaji habis untuk bulanan, paksa jadi tikus di kantor tuh, korupsi kan itu. Ini ada lagi Pak, satu pertanyaan lagi dari teman dari PT CK di Binuang, PT Cipta Kridatama Binuang Mitra Bersama di setup ini Pak. Nih Iya, bicara soal pertanyaannya soal ini lagi hangat nih, iya. soal tanaman keraton. Oh, keraton. Di BNN itu menyatakan bahwa itu tidak boleh gitu. Sementara di masyarakat juga, termasuk di Kalimantan Selatan itu sudah dijadikan produk Hmm. teh sapat namanya. Filsafat, ya. Ini bagaimana Pak BNN menyikapi hal ini Pak? Sebetulnya gini, Keraton. BNN hanya meminta untuk coba diteliti atau ditelaah kembali sebelum itu dilegalkan. Diatur juga regulasinya kalau memang itu memang harus dilegalkan. Coba dites juga di laboratorium. Karena kita dapat informasi kenapa pasar Eropa sekarang tidak mau menerima atau import keraton. Karena saking berbahayanya kalau disalahgunakan. Sementara pasar import itu pasar ekspor itu masih Amerika sekarang yang masih menerima. Kenapa kok dilarang itu loh? Ternyata ya memang mengandung zat yang luar biasa, lebih berbahaya daripada sabu-sabu. Dan demikian dilematisnya juga untuk kalangan masyarakat yang memang tidak menyalahgunakan. Mungkin ada yang menggunakan kayunya buat mebel, ada menggunakan teh dan segala macam. Oleh karena itu harus duduk bersama dari segala pihak gitu supaya tidak ada yang dirugikan. Namun kalau itu dilegalkan juga, saya khawatir ganja juga suatu saat nanti dilegalkan Pak. Karena itu kan lebih berbahaya dari ganja kalau Iya. disalahgunakan. Masalahnya masyarakat mungkin belum tahu, tapi setelah muncul ada pengepul yang mengumpulkan, ada apa ini mengumpulkan. Dan saya pernah lihat di Kaltim itu sudah mulai dibudidayakan teratur. Dan nanti diekspor Pak itu ke Iya. Amerika itu. Sekarang masyarakat jadi tergiur masalah itu. Iya. Gitu. Jadi, Sampai sejauh ini Pak dari BNNP ini apa Pak? Rekomendasinya apa? Untuk kan pemerintah pusat ini lagi rapatin nih keraton ini. kalau kita loyalitas bergaris lurus ke BNN Pusat ya. Kalau BNN Pusat sekarang masih sama-sama duduk dengan pemerintah, saya hanya menunggu Pak. Hanya menunggu. Dan saya juga nggak bisa mengeluarkan kebijakan karena menunggu perintah dari kepala BNN. Bagaimana nih sikap dari pemerintah seperti apa? Kita manut saja apa perintah presiden atau melalui kepala BNN. Tapi yang jelas kalau bisa sebagai saran, tolong ditelaah lagi atau diteliti dampak negatif daripada keraton ini. Kalau bisa, daripada nanti ketelanjuran gitu, daripada ketelanjuran. Tapi juga ya kita mungkin ada nilai ekonomisnya, kita juga nggak tahu ya. Tapi sekarang tolong diteliti dulu lah masalah keraton, karena itu sudah pernah dibahas 2 tahun yang lalu sebetulnya. Tarik ulur masalah legalitas atau tidak. Makanya kita ada perintah waktu itu mendatangi semua perkebunan keraton yang ada di Kaltim, waktu saya di Kaltim, dan banyak. Dan memang tumbuhan itu liar Pak, sebagai penyangga daripada sungai ya secara liar itu. Ya susah kalau di Kemarin Banjarmasin Post mengheadline-kan itu Pak, keraton itu Pak. Dan di hulu sungai, juga di HSU Kandangan itu ada orang yang bikin teh gitu. Mereka malah bingung karena mereka sudah pernah ekspor. Ada pengepulnya. Ya. Jadi bingung ini. Kebingungan ini perlu ada ketegasan dari pemerintah. Ya, betul. Kasihan kalau masyarakat selama ini nggak tahu apa-apa ya. Berarti kegunaannya memang sebatas ngeteh atau gimana. Kita juga tidak tahu kalau mungkin di luar ternyata bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih
dahsyat lagi seperti narkoba gitu. Saya juga tidak bisa menentukan, belum bisa, karena BNN pusat juga lagi duduk bersama dengan pemerintah membahas seperti ini. Tentu akan dipertimbangkan masukan-masukan yang dari masyarakat ya. Keuntungannya selama ini bagaimana, dilihat dampak keuntungannya atau dampak kerugiannya bagaimana. Ya saya juga masih menunggu Pak. Manfaat dan mudaratnya Pak ya? Ya manfaat dan mudaratnya. Oke Pak, Ya. terima kasih banyak. Tapi sebelum closing statement dulu Pak Ya. dari Kepala BNN ini mengenai pemberantasan narkoba di Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih. Saya menghimbau kepada saudara-saudara saya semuanya, kalangan muda, anak-anak saya, tolong hindari narkoba. Terutama di tempat-tempat keramaian, di tempat hiburan. Jangan pernah mencoba. Begitu sekali mencoba, besok akan keterusan dan kecanduan. Kita akan menjadi lumpuh, kita akan menjadi bego, kita nggak bisa berpikir. Pokoknya kita akan menjadi orang yang rugi. Hancur generasi kita, hancur anak-anak kita. Kita adalah negeri serambi Mekah, Kalimantan Selatan. Jangan menjadi negeri serambi sabu. Kita harus hindari itu. Terima kasih. Dan kalau ada tetangga, kerabat, keluarga yang lagi kecanduan Pak ya, Ya, silakan lapor ke BNN. silakan lapor ke BNN. Silakan lapor. Nanti kita rehab. Aman, tidak Identitasnya pun kita rahasiakan. Kita tidak akan blow up para pecandu yang kita rehab. Nggak akan pernah kita siarkan kapan. Itu hak asasi. Ada bayarannya Pak? Nggak ada, gratis. Gratis ya Pak ya? Gratis. Itu pemerintah sudah yang ditanggung pemerintah. Oh gitu. Oke. Oke. Demikianlah perbincangan kami bersama Kepala BNNP Kalimantan Selatan, Bapak Brigjen Polisi Wisnu Andayana SST.MK, dan juga tadi bersama Bapak Presiden Direktur PT Cipta Krida, Bapak Medi Wibowo. Semoga perbincangan ini bermanfaat Pak. Amin, amin. Semoga Kalimantan Selatan bersih dari narkoba. Amin, amin, amin. Demikianlah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.